anggota luarnya jasmaninya sakit, ruhaninya lebih sakit lagi. Tidak tahu agama, tidak tahu istinja, tidak tahu wudu, tidak tahu sholat, tidak tahu sebagainya. Ini yang selalu satu demi satu dipanggil oleh seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan syafaat. Minimal artinya sekurang-kurangnya syafaat mereka itu adalah pandangan mata mereka sekali pandang. Perhatikanlah. Inna lillahi ibadah. Idza nadharu ila ahadin lam yashqa ba'daha abadan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai wali-walinya. Apabila wali itu memandang sekali pandangan dengan mata beliau kepada seseorang, maka yang dipandang itu dirubah Tuhan menjadi orang surga, padahal asalnya tulisannya orang neraka. Yang kedua, inna lillahi ibadah man nadhara ilaihim nadharatan lam yashqa ba'daha abadan wa hum ahlus. Bahwa Allah Ta'ala mempunyai wali-walinya. Siapa yang memandang dengan mata sekali kepada wali itu, baik memandang wajah beliau, baik memandang batis beliau, termasuk memandang foto beliau, satu kali pandangan, niscaya ia tiada cilaka seumuran. Mereka itu adalah orang yang dirahasiakan Allah, yang disembunyikannya di golongan makhluk-makhluknya ini. Sesudah kita mengenal beberapa tanda-tanda wali tadi, pertama, kata-kata mereka lemah lembut. Dua, tidak pemarah. Tiga, pemesaman. Empat, murah diri. Lima, tidak ada ikhraf. Enam, pengampunan kepada orang yang minta maaf kepada mereka karena berbuat salah. 7, sempurna kasih sayang kepada semua makhluk, terutama makhluk yang banyak dosa besar. Ditambah lagi, yaitu ridhahum bima yasqatul awam min bajaril maqdur. Mereka itu senang hati dengan menerima ujian Allah yang biasanya tidak sanggup, kurang biasa menyandangnya dengan ridho. Jadi wali-wali itu banyak dapat dalam musibah, nang kurang lain kada sanggup sabar menghadapnya, tapi beliau tenang-tenang saja menghadapi itu ujian-ujian tadi. Maka Syekh Muhammad bin Husain radhiyallahu anhu telah berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu tidurku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, amalan ibadah di dalam dunia ini sangat banyak. Maka tolong tunjukilah ulun ini amal yang paling afdal supaya ulun bisa mengerjakannya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, bermula engkau duduk di majelis seorang waliullah sekadar separahan susu, atau sekadar memecah intalu yang mentah.
Lebih baik duduk yang sebentar itu di majelis wali itu daripada engkau mengerjakan ibadah apapun mulai keluar dari perut ibu sampai engkau mati. Ini umpama ada seseorang ngarannya A, nang seseorang ngarannya B. Nang bengarang A mulai keluar dari perut rumah ibadah siang seharian, malam semalaman sampai mati. Umurnya 100 tahun umpama. Kayak apa orang itu kebaikannya banyaknya. Kita tidak mau membayangkan. Adapun yang satu namanya si B. Ini si B ini tidak pekerjaan amalnya seperti si A tadi. Bukan siang malam ibadah, tidak. Tapi dia ini duduk di majelis seorang waliullah. Sebentar duduknya, sekadar memecah intaluman mata. Kalau intaluman mata itu kita tek lawan kuku sudah pecah. Sekadar itu aja duduknya itu satu umat mana duduknya. Nang kedua sekadar memarah susuk separahan. Ceret sekadar itu. Kira-kira sedetik duduknya itu. Nah, maka si B ini diberi pahala lebih banyak dari si A. Apalagi kalau kita duduk di majelis wali 1 jam sempurna. Di dalam 1 jam itu berapa biji intalu yang kita pecah. Apalagi duduknya itu sambil belajar ilmu, mendengar ulang kata-kata beliau. Apalagi melihat ulang wajah beliau. Apalagi bersalaman lawan beliau. Apalagi membaca salam kepada beliau, memberi salam, Assalamualaikum. Yang disebutkan dalam hadis Nabi wassalamuka alal alim khairun min ibadati alfi sana. Sekali memberi salam kepada orang alim, pahalanya lebih banyak daripada beribadah 1000 tahun. Apalagi apabila melihat beliau dengan mata, kita sudah dirubah menjadi orang yang suada, orang yang beruntung. Padahal dahulunya kita termasuk orang asyqiya, orang yang binasa. Sebaliknya apabila kita bijak, kadang melihat wali yang melihat kita sekali, maka sama. Kita dirubah menjadi orang yang suada, orang ahli surga. Dahulunya ahli neraka. Maka wali itu berada di tengah-tengah makhluk yang banyak ini. Ada pun ciri-ciri khasnya yang disebutkan di atas itu tadi. Kemudian Tuan Syekh Muhammad bin Husin nang dapat Nabi tadi lalu batakun hayyan kana au mayyitan. Ya Rasulullah, waliullah itu nang kaya itu tadi hebatnya orang duduk di majelis di satu umat diberi pahala nang saling banyak. Apakah wali nang masih hidup ataukah nang sudah dikubur? Nabi menjawab hayyan kana au mayyitan, sama aja. Lalu ditafsirkan kata-kata ini oleh waliullah. Al-waqifu baina yadayil wali yadariju fihi wa yadkhulu tahta istila'i syumulihi fa yakunu al-waliyyu wasitatan ila Allah ta'ala fa yahsulu lahu bitilkal waqfah bi wasfil wali ma la yahsulu bi ibadatihi hatta yanqata irwan irqa.
Qala ba'dul ulama wa yakunul hasil ala qadri isti'dadil wali fa innal imdadat ala qadri isti'dadat. Artinya itu tadi bahwa orang yang duduk di majelis wali itu dimasukkan di golongan wali tujuan. Jadi seorang wali tadi menjadi penjaga pintunya Allah. Begitu orang duduk di higa wali, wali memasukkan orang itu ke pintu Allah. Tadi lewat dia, masuk ke Allah Ta'ala. Nah, jadi duduk di samping wali di majelis wali tadi itu sama dengan kita itu ingin masuk ke hadrat Allah. Wali tadi wasitah beliau masuk kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujar sambungannya di sini itu menggiring pangkat kawalian orang yang kita duduk di hadapannya tadi. Kalau inya itu wali yang disebut kutub, lalu kita duduk di majelisnya satu makhluk itu tadi, maka kita ditulis menjadi wali kutub juga. Apabila inya wali abdal, maka kita ditulis menjadi wali abdal juga. Nah, adapun dalil dari perkataan wali-wali ini cukup kepada guru-guru yang sudah ada ilmunya mendengar hadis, yaitu man aktsara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa menambah hitungan satu golongan, maka dia termasuk golongan itu juga. Kalau orang wali itu ada satu, kita duduk di situ berarti menjadi dua. Jadi kita memperbanyak golongan, memperbanyak hitungan, maka kita termasuk golongan kurang itu. Kalau misalnya di sana ada 100, kita masuk seikong, jadinya 101 memperbanyak bagi 100 lagi, maka kita termasuk golongan itu juga. Alhamdulillah, kita sekarang ini termasuk di dalam golongan penuntut ilmu. Dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam golongan orang-orang yang sholat tarawih. Insya Allah, kalau Menteri Agama mengumumkan kena malam Senayan, niscaya kita malam Senayan itu sembahyangan tarawih. Esok harinya kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Jadi ingatkan berataan yang mendengar hari ini bahwa masalah awal Ramadan dan awal Syawal itu sudah diputuskan oleh beberapa kali guru-guru kita bermusyawarah di tempat di Jakarta, yaitu putusannya bahwa yang menentukan awal Ramadan dan menentukan awal Syawal adalah Menteri Agama. Jadi jangan ada lagi nambah macam-macam. Tunggu pengumuman Menteri Agama. Sebab di sana sudah diadakan dua kelompok. Pertama kelompok ahli hisab, yang kedua kelompok ahli ruqyah. Jadi diputuskan bahwa ahli hisab adalah sebagai awal. Itu. Kalau menurut hisab bulanan ada harapan dilihat, maka rombongan ng ahli ruqyah keluar menjaga bulan. Tapi kalau menurut ahli hisab bahwa bulan tidak ada harapan dilihat, maka ahli ruqyah guringan saja kata dan keluarnya. Nah, jadi sudahkah kita jangan memikirkan itu lagi.
Nah, kita jangan lagi ada menelpon-nelpon, bertakun-takun, biar hari apa puasa, biar hari apa hari raya, kada usah. Jadi sudah semuanya jangan ragu-ragu. Tunggu pengumuman Menteri Agama. Jelas. Nah itu. Kembali kepada masalah berkumpul-kumpul di tempat-tempat yang baik, seperti di majelis ilmu, seperti sembahyang berjamaah, seperti sembahyang Jumat, seperti majelis zikir, seperti majelis membaca kitab, atau sembahyang tarawih, atau membaca Quran, macam-macam itu. Nah, yang kita harapkan di sana itu adalah hasil daripada kumpulan itu tadi, di antaranya di sana ada waliullah subhanahu wa ta'ala yang kita dengan berkat beliau mencapai pahala dan derajat nang ada kawa kita capai sendirian. Tumbang balik ibadat mulai keluar lebar sampai mati kada seberapa hasilnya. Walaupun banyak-banyak. Adapun berkumpul-kumpul di majelis-majelis orang Islam, ada di sana wali saikum, kita melihat sidin atau sidin melihat kita, sudah luar biasa hasil daripada itu tadi. Kemudian disebutkan di sini bahwa ada seseorang murid datang kepada gurunya, lalu berkata, hai ulun hendak ziarah ke makam Rasulullah SAW. Tapi ulun hendak mencari ziarah nang kira-kira ulun serok menanya. Kada hendak bayi-bayi orang banyak. Maka guru menjawab, ujar guru, di dalam kitab disebutkan, apabila air yang mustaqmah dikumpulkan sedikit, maka jumlahnya menjadi 20, maka dia suci majikan. Lalu si murid tadi paham, air mustaqmah apabila dikumpulkan sedikit jadi 20, maka menjadi air yang suci menyucikan. Artinya apabila kita ini sendirian berziarah, maka mustaqmah tadi sedikit kada bisa suci menyucikan. Tapi apabila berkumpul kurang banyak, masing-masing mustaqmah seberataannya, tapi jadinya jadi 20, maka jadinya suci menyucikan. Maka si murid tadi kata jadi memakai niat yang kasar, hendak serongonan, lalu inya ziarah bersama-sama orang banyak. Paham kan? Lalu masalah ulang bacaan, misalnya berzikir. Ada murid ulun tak berzikir serongonan. Lalu guru menjawab, ujar guru, kalau ada pohon kayu, nang kuat banar kayunya itu dan bahan itu, lamun nyawa serongonan hendak marubuhakan pohon kayu tadi, sanggup juga. Ujar si murid, andai kata ulun sanggup, tapi uyun memakai tenaga nang habis-habisan, artinya uyuh. Nah, lamun nyawa merubuhkan itu banyak awalnya sedikit sorong aja menunjuk rarah. Lalu paham si murid tadi, apabila nafsu kita nang jahat ini dibawa berzikir bersama-sama, maka seakan-akan zikir tadi sama-sama menunjul merapahkan nafsu nang jahat tadi. Maka mudah nafsu amarah hilang berkat bersama-sama berzikir tadi. Maka Nabi bersabda, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Nyawa hendaklah bakar di dalam kebaikan.
Karena bantuan Allah turunnya di dalam bakar rumput. Ini kita cagarnya meninggalkan bakar rumput nang hari Jumat Selasa, ya kan, malam sanayan malam Jumat, ampe kalau mulut burdah, ampe pengajian ya kelas, tapi gantinya bakar rumput saban malam, yaitu bantarawihan. Lawan bakar rumput saban bagi sukan sembahyang subuh. Karena bakar rumput pulang tanggal 21 sampai tanggal akhir Ramadan tengah malam. Mulai setengah 2 malam mengadakan sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Biasa aja dia di masjid langgar-langgar itu biasa aja. Masing-masing aja nang mana nang parah lah ya kan. Tenyaman namanya parah ya kalau mengambil tempat yang parah aja kan tenyaman sedikit ya kalau ya kehendak makan daerah nyaman ya kehendaknya makan minum nyaman menurang nang parah dilanggar sini kalau empat beribadat misalnya nang dilanggar sini juga lama parah rasa sakit nak daerahnya menanjebulik satu jadi nang parah aja ya kan. Insya Allah mana nang parah itu ambil nang parah al-akramun aula bil ma'ruf. Nang penting tadi adalah kita beribadah bersama-sama. Lalu ada pertanyaan, setiap orang sembahyang yang berjamaah diberi pahala beberapa ganda. Ada yang mengatakan hadisnya sama dengan sembahyang 25. Ada yang sama lalu sembahyang 27 kali. Kalau orang sembahyang serongonan 25 kali. Hadis yang sebutnya 27 kali. Tapi serongonan sembahyang. Ada yang sembahyang berjamaah, maka lebih banyak pahala yang berjamaah itu daripada 27 kali serongonan atau 25 tadi. Karena jadi hadisnya ada 25, 27, maksudnya itu tidak ada hitungan 27. Nang dimaksud di sini hanya sembahyang berjamaah lebih banyak pahala daripada sembahyang sendirian. Lalu ditanya apa hikmatnya? Apa hikmatnya? Nah, hikmatnya begini. Di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau dibaca panjang kitabnya ini. Cuma keringkasannya aja. Keringkasannya aja diumpamakan seperti lampu listrik. Orang nang berkumpul di situ seperti lampu listrik, ada nang 5 watt. Ada nang 10, ada 15, ada selawi, ada 50, ada 100, ada 500, ada 5.000. Wattnya tadi berkumpul di situ beratakan, maka cahayanya menjadi satu. Sesudah menjadi satu cahayanya misalnya sekian, lalu Allah Ta'ala mengumpulkan pahala itu sekian, lalu dibagi rata. Pahamlah. Umpamanya pian datangan ke sini, masing-masing membawa pahala, mengiring niat. Kan pahala itu mengiring niat. Lalu ini niatnya ini niatnya ini. Lalu niatnya diumpamakan nang kaya duit, ini nang kedua misalnya. Ada nang membawa sejampal, ada nang 2 jampal, ada nang macam-macam itu. Dibuat di dalam satu celengan. Sesudah itu lalu dihitung, lalu dibagi rata. Semuanya dapat rata. Itulah hasil daripada jawaban hikmah daripada disuruh berjamaah. Jadi kalau orang wali Allah Subhanahu wa taala bernapas satu kali napas, berhinap sekali hinap. Kan orang berhinap itu sekali masuk, sekali keluar. Sekali napasnya orang wali
diberi pahala lebih baik daripada ibadah orang yang beribadat seumur hidup. Lalu tuan wali ini banakas sebagai raja hanyar baluman babajaan lagi sini, baluman tapakur lagi sini, baluman nazar lagi, baluman macam-macam ibadah lagi. Hanya nginap sidin mana raja, umpat sidin duduk di majelis kita, sudah berapa duit yang dimasukkan sidin dan dibagi kepada orang-orang lain. Di dalam majelis yang baik-baik kita jangan bertingkah. Kita hendak turun ke langgaran. Dan biasa-biasanya tambahannya hendak meminta ampun, minta maaf lawan pian berhadapan. Karena ulun motor sampai tadi Jumat kada kawas sembahyang di masjid, motor kada nyaman awak, garing. Jadi kada kawas datang ke langgaran. Mohon dimaafkan. Jadi kita kada berdapatan hanya lewat TV aja. Padahal niatan berhendak sama. Adapun Ramadan kita mudah-mudahan doakan. Artinya ulun bisa upat tarawih malam pertama. Adapun malam kedua dan seterusnya ulun di hadapan muhara lawang sini aja. Tarawih membacakan doanya aja jalan 6 tahun tadi. Insya Allah doakan. Mudahan Tuhan memberikan kita sama-sama terutama ulun umur panjang, sehat, supaya kita sampai melawas sakarun. Tulung benar doakan. Mudahan panjang umur dan disehatkan Tuhan. Nang kedua lagi dia doakan bana ulun bulan Ramadan ini mudah-mudahan ulun sobar menghadapi akan orang-orang nang jahil nang belum mengetahui akan keadaan kita di sini terang terus saja orang nang belum tahu masalah ulun yang disuruh guru menyampaikan hadis musofah. Mudah-mudahan orang yang macam-macam terhadap ulun itu nang buruk sangka dalam ulun itu mudah-mudahan ulun sabar menghadapinya. Artinya ulun terus menjalankan hadis Rasulullah musofah ini dan mudah-mudahan apa-apapun yang di telinga ulun dengari, baik di telinga ulun maupun telinga bini ulun maupun telinga dan sanak ulun maupun telinga amanakan ulun, orang menyambat-nyambat macam-macam, mudahan ulun sabar serumahan. Ulun alhamdulillah hanya melaksanakan suruhan guru ulun menyampaikan ijazah. Pertama ijazah tarekat Samaniyah, kedua ijazah musofah. Dan ulun kadada menghendaki kadada koma kepada apapun kadada sama sekali. Nang itu tadi adalah daripada kakawanan nang lawan ulun baik sangka. Lalu inya hendak berhadiah masing-masing betakun berapa ikam memberi hadiah lawan sidin jasitung aku sekian jangan situng aku 4 payah itu jual. Nangka itu masalahnya. Jadi kadada dapat takrif, kadada itu begini, kadada masing-masing memberi hadiah inya menurut kemampuan inya masing-masing dan apa namanya tadi betulungan keadaannya itu masalahnya dan duitnya itu ulun gunakan dasar kebaikan umat jua bukan pribadi ulun. Ada sudah catatan-catatannya dari yang kada perlu mengetahui itu. Nah, kada perlu mengetahui itu, kada perlu. Insya Allah ulun kada menjadi penipu hidup di dunia Allah Ta'ala. Ulun di bumi Tuhan ini insya Allah kada menjadi penipu. Tinggal lagi masyarakat ditolong supaya janganlah mengikhirat dan janganlah buruk sangka, apalagi dia menyambat diharap jangan. Doakanlah semuanya kawan-kawan, sahabat-sahabat atau murid-muridku yang hadir hari ini hari penutupan. Doakan aku, mudah-mudahan aku tabah menghadapi segala macam tantangan. Orang-orang yang akan
merusak akan kesabaranku. Terdoakan mudah-mudahan aku tetap sabar selalu menghadapi segala macam. Kemudian disebutkan di sini lagi, apabila sembahyang berjamaah atau apapun pekerjaan yang dilaksanakan bersama-sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada si kepalanya itu. Apabila ulangnya banyaknya, seikhlasnya ada dan ikhlasnya bujur-bujur sempurna, maka sebarang ini diberi ikhlas dan sempurna. Berapa seikhung itu saja. Baik tukang bacanya, baik tukang dengarinya. Apalagi nang tukang bacanya sempurna, nang tukang dengarinya sempurna juga. Luar biasa hasil daripada majelis ini. Luar biasa. Kumpul-kumpul tadi ada, biasanya kita kan ada di langgar, ada di masjid, ya kan? Maka di sini ada disebutkan ulun kada banyak pada sedikit aja masalah ini menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi Sallallahu Janibu masajidakum sibyanakum wa man salla suyufakum wa min iqamati hududikum wa rafi aswatikum wa khusumatikum wa ajmiruha bil jam'i wa ja'alu ala abwabiha al-maqayir. Ujar Nabi SAW, jauhkanlah tempat-tempat sembahyang kamu dari kanak-kanak. Dengar perkataan. Jauhkanlah tempat-tempat sembahyangmu dari kanak-kanak. Jelas. Jadi yang Tuhan-Tuhannya kata. Jadi kata lagi jadi ini masing-masing hadis Nabi ini kita nanti si anak buah menjaga masing-masing. Kecuali anak buah itu dibawa 4 jua sambil dilajari. Jangan mengganggu tertibnya di langgar. Jangan mengganggu tertib di masjid. Jangan ibu masjid atau masjid anak-anak dijauhkan dari segala tempat sembahyang. Nomor 2, jangan sampai suyufakum dan orang-orang yang disifat pedang buka. Hati-hati, namun ada bisi kares, jangan dibuka karesnya, dibuat di kumpangnya. Kalau tak cocok orang kena. Empat berkumpul di sini, apalagi membawa parang atau bukaan. Kemarin, kalau ini membawa parang kemarin, bapak membawa parang dari mahadang rusuk sebuliknya. Jauh rusuk selapanya mahadang dalam parang. Asalnya rusuk ini yang hendak membunuh panggilan raya. Tapi mbak melihat dia ada jadi. Niat turun berobat, bahkan niat nyawa ini jadi khusus hendak membayarkan apapun. Kata jawab penganggur khusus ada di situ tenaga dalam bisa merubah niat orang jahat jadi orang yang baik, yaitu dibacakan khusus waktu jembo parang tadi tangan khusus itu yang lain hak lain simpok sekali membayarkan kepada. Nomor 3, wa min iqamati hududikum, daripada memutus sengketa. Ada aja kantornya sudah di sini, jaga kantor kejaksaan. Jangan masjid diulah kantor kejaksaan. Wa rafi aswatikum. Nomor 4, jangan uriakan. Di dalam masjid uriakan. Jangan di dalam langgar muriakan. Coba lihat di langgar kerja ini ada muriakan.
Memang baca mulut kan itu lain, itu ngarannya menyarikan suara beribadah itu ada wasirru qolakum awijarobe innahu alimun bidatis sudur. Itu ada kaul-kaulnya ulang yang hendak dalilnya banyak mana di kitab kita. Ini banyak kitab banyak ya biasa kalau iblis itu datang kita melihat ibadah memang melihat nyari-nyari iblis nyarinya buka apa sunging talinganya coba sunging talinganya jadi jangan muliakan di masjid di langgar jangan wa khusumatikum dan jangan sampai ada musuh-musuhan di masjid di langgar jangan ada musuh-musuhan wa ajmiruha dan hendaklah harumi langgar masjid diharumi macam apa supaya langgar lawan masjid itu harum masing-masing membawa minyak harum. Oleh sebab itu di muka itu namanya ulang-ulang membagi-bagi minyak harum. Tunang di muka-muka tunang di jalanan-jalanan itu nanti membagi-bagi minyak harum. Jadi yang itu apabila hendak masuk ke langgar sini, ambil aja minyak harum di situ tapi berbayar. Supaya masuk kemari itu ke minyak harum. Jadi maharumi lawan langgar. Ulun dan kemari ke minyak harum. Padahal kan belum siapa-apa di sini. Kadang bini ulun masing-masing nih. Kadang sebab malaikat yang mendatangkan ada di sini malaikat banyak. Jadi harum-harum. Ingatkanlah minyak harum. Nah itu lalu usus lah. Minyak harum guru pas padahal minyak harum juga. Nah guru Haji Muhammad minyak harum juga. Masya Allah. Sidin bakas kebari orang jadi disuruh harum-harum. Nah, ya kan, prepare penjualan tapi garunya garu yang bagus, jangan garu batu-batan. Garunya langsung super, garu yang bagus dan harum. Jadi kita anggapnya jadi kanan-kanan pada tahu bahasa itu tinggal ya kan. Sebenarnya kalau betapa penurunnya 5 perjalanan kalau menjadi buka juga di sini jam buka puasa ditakuni ya dulu puasa pakai kadang semua anak kalau kada puasa datang kemari itu pada buka malnya Tuhan malnya membantu tapi bagus juga uang ngurus supaya namun anak cucu kita dapat dilanggar sini anak nampak puasa dan kelubut ada juga bagusnya biar kita di rumah itu sunyi kadang-kadang menawar lagi kita hendak maaf punya orang berada hendak mengutlah sebab anak cucu kan ada lagi nya dilanggar ke kelubut kurang dilanggar maka merepot mengurusi urus direpot perlu dilanggar memang sudah cukup aja buburnya ya saat aja kalau cucu kita senang lihat tikung lagi padahal tuh dia ini Allah yang aduh mau dilihat rambut kawan jadi presiden maaf ya melihat rambut punya kecengang-cengang baik mendengar suaranya tangan limbah sudah melihat senyumannya berwujud ada tahan lagi biar tahu bahwa senyuman abah jelinya membunuh semua wanita. Siapakah yang mengatakan itu? Tidak ada, bukan tidak ada lain, yaitu Sarah al-Adari. Mundur cantik. Ini akan datang ulang insyaallah. Ayo dengan sirah teman-teman. Jangan akhirilah kurusuk. Doa
mudah-mudahan aja, mudahan ulun bisa mengangkat hati, yaitu tabarruk dengan khalqullah. Mudah-mudahan ulun bisa melaksanakan wasiat yang ulun, yaitu mengambil berkat siapapun dan mengambil berkat apapun. Ulun diwasiati guru, apapun nyawa ambil berkatnya. Siapapun nyawa ambil berkatnya. Siapapun nyawa ambil berkatnya. Kemunyaan sebab kemunyaan ini dari Nur Muhammad itu ada kebaikannya. Yang kayak apapun pasti ada berkat. Jadi mengambil berkatnya itu perintah guru ulun dan ulun wasiat amanah. Mudah ulun kalau melaksanakan. Jadi ulun kedatangan anak mendasar cinta. Sarara ulun mengambil berkat. Nah macam-macam ulang masa pahaman haji mengambil berkat kami ajar bisa menggawil nenek-neneknya ada cuma ulun bingung mendengarkan dari itu senyuman apa ini aja membunuh wanita sedunia. Dan termati terakhir wajahnya ada abuami al-maqahir andakilah di pintu-pintu untuk masuk ke masjid tempat-tempat bersuci. Nah ya kau orang bahari telah di rumah nang sugi-sugi bahari di higadang tangga naik ada pembasuhan batis ya lah. Jadi orang nak naik ke pasar batis dulu. Nah, dia kayak itu diandaki di muka-mukanya itu wadah-wadah jaga orang membasuh. Di sini alhamdulillah sudah ada keran supaya membasuh batis, supaya langgarnya masjidnya jangan kotor, jangan rigat. Alhamdulillah. Kemudian daripada itu kita tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan suci Ramadan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Bulan Ramadan itu syahrul sabri, bulan sabar. Nah, dalam ujar Nabi wasabru tawawul jannah, sabar itu balasannya surga. Jadi kesimpulannya bulan Ramadan membawa orang ke dalam surga. Awal rahmatun tanggal 1 sampai tanggal 10 siang malam penuh turun rahmat Allah. Kita minta lawan Tuhan rahmatnya dan sebanyak-banyaknya malam pertama sampai 10 malam siangnya bersama. Tanggal 11 sampai tanggal 20 wa awsatuhu maghfiratun penuh ampunan Allah. Kita minta ampun banyak-banyak mulai tanggal 11 sampai tanggal 20. Wa akhiru ismun minanar nomor tanggal 21 sampai akhir kurang ditulis neraka. Lalu ia meminta ya Allah merdekakan ulun dari neraka. Ucap Tuhan. Jadi dibagi 3, sepertiga yang pertama rahmat, yang pertengahan keampunan, yang terakhir kemerdekaan dari neraka. Kemudian puasa mempunyai rukun yaitu 2. Pertama berniat di setiap malam. Arti malam itu antara maghrib dengan subuh. Berniat. Niatnya sahjatu puasa di esok hari fardu karena Allah Ta'ala. Tapi yang paling sempurnanya sahjatu puasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tunang sempurna niatnya nawaitu sawma ghadin ada di fardu Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sabab malam niatnya itu, kemudian esok harinya mulai subuh sampai maghrib menahan
diri dari segala membatalkannya. Adapun membatalkan karena puasa yaitu pertama jima di siang hari, lamun malam belum selesai bekerja. Arti malam itu maghrib. Jadi misalnya limbahnya maghrib itu misalnya ada daun bunyi lah menyentuh bunyinya orang menjatuh daun. Jadi di daun itu jatuh akan dua. Nah, saatnya boleh aja. Lamun siang yang jangan kada boleh penyum aja lawan ini lawan laki kada boleh makro. Jauh-jauhan aja tuh memesam aja. Lamunnya sudah tunggal, hanya aja siapa pemukul masuk papan keluang daun aja. Tunggaran memang membukakan kemunculan. Nah, lamunnya tengah aja orang puasa siang nenek. Begawe rumahnya nenek. Harau atau tiap wajib bayar kifarah. Sekali menggawe seikung menukar jariah. Dimerdekakan punya 2 kali 2 ikung. Punya 3 kali 3 ikung. Bapak bahaya baik. Lamun kada datang jariahnya atau ada menukar lebih sedikit duit. Puasa 2 bulan betul-betul. Yuk. Lamunnya 2 bulan berturut-turut puasa. Lamun misalnya kada berturut-turut sudah oleh sebulan setengah puasa lalu batal sehari pasca pulang hitungannya mulai 1. Jadi dijaga batal jangan lalu belum puasa siang menanam malam aja tunggu daun bunyi dari maghrib. Ini biasakan orang-orang kawin, orang kawin bulan Sya'ban jadi hanya kalau jadi bulan Ramadan terus asa gagal aja lagi. Menang sudah lawas kawin ini ada kalau awal zaman nang sekali kan tahu juga. Nah, pada tahu juga. Koleset. Masuk semeng subuh sekali aja. Kada gampang lah. Puasa 2 bulan dia kawan. Namun 2 bulan dia bulan puasanya. Hati-hati banget. Sebutin juga jangan sampai jimat. Nomor 2 mengeluarkan air mani. Kalau itu kan gawe telepon ada serius aja. Kata bunyi ada buat nomor 3 muak 16 aja. Lamun kurang biasa mulai berdianan itu kan muaknya kan pasti ngajar ya. Ini muak pasti ngajar. Nomor 4 masuk benda di dalam rongga. Rongga di badan kita ada 5. Pertama muntung, angka 2 hidung, angka 3 telinga, angka 4 kemaluan di hadapan di belakang. Jangan sampai rongga itu dimasuki oleh sesuatu. Nah, hati-hati benar. Kalau misalnya dimasuki tikus seperti ini. Kalau disuruh sabar, bini-bini dimasuki tikus meriangin. Sedang dasar musibah jurang. Ada angka 2 bulan bini-bini juga. Ya katanya kan kalau boleh masuk sesuatu dalam rongga. Nah, rongga ternyata masuk di hadapan. Ada bini-bini juga. Kenapa? Kalau melihat sarung, tidak nyaman kalau ini masuk papannya. Sekali patah. Kalungnya patah lurusnya. Kada kawal lagi dibuat-buat. Terpaksa mengil ayam. Lalang ya. Atuk ya. Tapi yang putihnya aja. Ya ada begitu mirip sedikit. Mentepatok sedikit biru itu kan sakit kan.
Kenapa dapat ayam yang menolongi matok si anunya aja? Kenapa arungnya aja sampai habis? Nah itu. Jadi dia guru-guruan lagi mengajari orang itu dapat ajaran dari kesehatan. Hati-hati itu jangan sampai kemasukan barung, jangan sampai kemasukan tikus. Kemasukan barung kekiawan ayam, tepat kekiawan yang putih-putihnya aja yang jangan yang birunya. Nah itu. Hati-hati telah itu hidung jangan masuk artinya apa sesuatu membutuh menjual telinga itu kemaluan di muka di belakang jadilah mulai bekas baherat. Nah lalu kita fokus hati-hati telah ujung jari kita kalau termasuk peluang murid itu pak lah nah itu atau kena telinga kena tahu tidak mau korek-korek telinga kalau korek telinga jangan kalah dijaga. Jadi pertama jima jangan mengeluarkan air mani, jangan muak, jangan masuk benda di dalam 5 rongga. Namun pesontek itu pada rongga ngarannya atau embos pada rongga itu boleh. Kemudian lagi murtad itu membatalkan jual. Kemudian lagi kegilaan itu jual. Kemudian lagi anu haid itu jual. Itu dapat membatalkan jual puasa. Jadi apabila haid batalkan puasa sekarang. Alhamdulillah. Kemudian apabila orang ada kawah puasa, nah itu, nah lantaran misalnya ia cepat bukaan dan ada kawah puasa, nah itu, atau lantaran dari garingnya, nang kada diharap lagi baik. Menurut dokter penyakit dia ini kada ada obatnya, jadi garing itu terus-terusan ada kawah puasa. Apabila jadi bawa puasa, karena misalnya hitungan darah yang di awalnya, bahasa dokter itu hati turun kena hati, menyaturun hati ditambah darah, ditambah darah baik pun darah bersih, pun darah yang ditambahkan itu banyak penyakit, menambah penyakit. Jadi bagi orang bisi penyakit, nang kada diharap baiknya satu ini, nang kedua bulan kurang mengtupa kada puasa ini boleh kada puasa dan sidir kada mengpotong kada mengpotong cuma bayar saban hari sekali memberi ke orang yang fakir kini sekali yang menanjang dari orang pada tuha nah kada puasa ya kan atau orang penyakit kenapa nang kada kawan diharapkan baiknya namun penyakit itu ada harapan baik nah itu aja kada puasa dulu tapi punya baik mengodo kan nah waktu nang kada bayar dulu ke dia dulu mengodo kan Wal-wal kadang-kadang yang ditakun lawan orang-orang tahu di kitab masalah apa-apa itu berlakunya. Kemudian disunatkan di bulan puasa pertama kita makan sahur. Nang kedua sunat makan sahur itu diakhirkan waktunya. Nah, karena waktu sahur itu mulai tengah malam. Tapi nang bagus benar ke pukul 4 dan akhir karena hikmatnya sahur itu supaya kuat di siang hari. Namun pukul 12 makan sahur sampai habisnya pukul 4 itu siang ya ya, jadi pertama makan sahurnya pahala sunnah. Nah, yang kedua mengakhirkan waktu sahur pahala sunnah. Nah, pagarangnya kalau setiap amal sunnah di dalam Ramadan pahalanya sama lawan amal yang fardu. Setiap amal fardu di bulan Ramadan pahalanya sama lawan 70 kali mengerja fardu di bulan lain. Harganya ini perlu sunat-sunat ini pertama makan sahur jangan ditinggal. Yang kedua sahurnya akhir-akhir aja. Nomor 3 orang sahurnya itu panutupnya yaitu kurma.
Kemudian nomor 4 pulang waktu sahur tadi minyak harum. Nah ini jarang lah. Makan sahur, pokoknya amat kurma biasa kita. Mengenang minyak harum di waktu sahur ini jarang. Nah, jadi katakan ini pahala sunat juga. Apabila mengerjakan sunat, amal orang fardu. Katakanlah waktu sahur berminyak harum. Ini waktu sahur hanya bangun lagi subuh sampai ya, memukul daun. Nomor 3 menyikirkan buka apabila sudah yakin mataharinya tenggelam. Jadi banyak sudah daun berbunyi maghrib buka kalau rasa buka. Nah, ya kan buka. Buka itu sunat dengan kurma. Nah, jadi buka itu sunat sikra. Yang kedua sunat kurma. Yang ketiga sunat kurmanya ganjil. Sebiji atau 3 atau 5. Kira-kira gurusuk pilihan mana ya? Kurma nang 2 kakak 5 kakak 7 9 kakak 11. Yang berapa gurusuk? Yang 3 ya gurusuk. Nah, setelah 3 jadi siap 4 gurusuk 3. Mengguru anak kira-kira ya ganjil kira-kira berapa bulan kira-kira berapa 3 buat nah 3 juga ada di sini kira-kira 11 ya apa mun 3 jangan ada kanyang mun 11 ada kanyang jadi mampir banyak 11 biji barang aja sunatnya itu ganjil. Jadi pertama sikra berberkah, yang kedua kurma itu sunat, yang ketiga ganjil. Nah itu ganjil. Limbah itu berhubung kita di sini rajin. Lain dari kurma itu ada minum banyak pulang, minum banyak. Berhubung lagi di sini ada kurang makanannya, apalagi di kampung kita ini banyak kurang lama hendak membuka akan orang puasa sudah banyak bandar sampai yang di Ramsar kita sini nelakan buka puasa itu 30 hari atau 29. Yang membuka akan itu banyak bandar 60. Jadi kada sempat. Jadi terpaksa berdua, naikkan berdua. Hari ini naikkan berdua buka apa? Isok berdua, 60 buka apa? Masing-masingnya hendak bubur. Nah, agak pulang, mulai tanggal 21 ini berharap hendak membukakan makanannya nasi samin, biwaknya ayam. Mulai 21, 22, 23 sampai habis. Di langgar kita sini, sambil amat 21 sampai 6 sampai akhir. Berapa sebenarnya aku jadi sudah jam dulu habis. Ikan kita tahun dulu aja, orang sebelumnya tahun dulu siapa ada tahun 4 namun itu juga ayo bertiga kalau berarti. Nah, yang rajin ayamnya biasa banyak. Kurang yang 3 jadi gondol ayamnya mentang-mentang sikungannya ya mananya ayamnya aja yang beri-beri ayamnya sikung aja kurangnya artinya hancurkan supaya sugi-sugi artinya ayo membuka orang puasa namun pahala orang puasa itu adalah misalnya 1000 kita membuka diulahkan kelas 1000 bahasan kita membuka ada kurang duit kita ada saja nambah pulang bahwa kawannya menabung 11 bulan kan sampai cabai duit menabung kesan membuka akan orang sedikit nah sedikit tabungan